Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar ilmu politik Prodi Administrasi Publik yang akan membahas tentang HAM. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu selanjutnya pembahasan materi. Kami akan membahas tentang hak asasi manusia atau HAM. Menurut Wiriam Budiarjo, HAM adalah hak manusia yang diperoleh dan dibawa bersama kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Pada umumnya, para pakar di Eropa berpendapat bahwasanya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya Magna Carta pada tahun 1215 yang telah menghilangkan hak absolutisme raja. Lahirnya Magna Carta kemudian diikuti oleh lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689. Bill of Rights melahirkan asas persamaan di muka hukum, equality before the law. Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan The American Declaration of Independence pada tahun 1776 sampai 1789. Selanjutnya, pada tahun 1789, lahirnya The French Declaration atau disebut Deklarasi Prancis. Perjuangan HAM di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis tahun 1789. Naskah tersebut dikenal dengan Declaration des Detroit de Hommes et de Citoyens atau peringatan mengenai hak-hak asasi manusia dan warga negara, yang menyatakan bahwa HAM ialah hak-hak alamiah yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dengan hakikatnya dan karena itu bersifat suci. Revolusi Prancis itu terkenal sebagai perjuangan penegakan HAM di Eropa dengan semboyan liberty, equality, dan fraternity, atau kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Tahun 1791, deklarasi tersebut dimasukkan dalam konstitusi Prancis. Perkembangan yang lebih signifikan adalah dengan munculnya Atlantic Charta pada tanggal 6 Januari 1941 oleh Presiden Franklin D. Roosevelt yang menyebutkan tentang The Four Freedom. The Four Freedom tersebut berisi freedom to speech, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, freedom to religion, kebebasan beragama, freedom from want, kebebasan dari kemiskinan, dan freedom from fear, kebebasan dari ketakutan. Semua hak-hak tersebut di atas dijadikan dasar pemikiran dari rumusan HAM yang bersifat universal, yaitu The Declaration of Human Rights, PBB tahun 1948. Pengakuan HAM oleh PBB 10 Desember 1948 berhasil merumuskan naskah Universal Declaration of Human Rights, yaitu pernyataan sedunia tentang HAM pasal 1. Isi pokok deklarasi tersebut sekalian, orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akan akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Dalam perkembangan selanjutnya, banyak bermunculan berbagai konvenen atau konvensi yang mengatur tentang HAM. Di antaranya, hasil sidang Majelis Umum PBB tahun 1966 diakui Covenant of Human Rights dalam hukum internasional dan diratifikasi oleh negara anggota PBB. Covenant tersebut diuraikan sebagai berikut. 1. The International on Civil and Political Rights, yaitu tentang hak sipil dan hak politik. 2. The International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi bangsa, demokrasi, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan 3. Optional Protocol, adanya kemungkinan seorang warga negara yang mengadukan pelanggaran HAM kepada the Human Rights Community PBB setelah melakukan upaya pengadilan di negaranya. Saya akan menjelaskan mengenai perdebatan dalam forum PBB, yaitu penggabungan antara dua hak sifat, yaitu
hak asasi ekonomi dan politik. Dalam masa berikutnya berubah nama menjadi hak asasi manusia atau human rights, yang hak-hak ini sangat menekankan kebebasan individu dalam menyatakan pendapat dan hak untuk kebebasan mendirikan atau memasuki organisasi yang diinginkan. Hak-hak yang sudah berakar kuat dalam tradisi kehidupan Barat merupakan bagian utama dari perjuangan untuk menegakkan kehidupan demokrasi. Untuk Undang-Undang Internasional HAM sendiri mencakup yang pertama yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang kedua yaitu Konven Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang ketiga yaitu Konven Internasional Hak Sipil dan Ekonomi, yang keempat Internasional Protokol dari Konven Internasional Hak Sipil dan Politik atau mengenai pengaduan perorangan, dan kelima yaitu Optional Protokol yang kedua dari Konven Internasional Hak Sipil dan Politik yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati. Untuk mengenai pembatasan dan konsep non-derogable, yaitu ada beberapa sifat hak asasi. Yang pertama yaitu hak asasi umumnya tidak terkena restriksi atau pembatasan. Yang kedua yaitu hak asasi boleh direstriksi dalam keadaan darurat. Yang ketiga ada hak asasi yang tidak boleh direstriksi oleh undang-undang. Pasal 19 mempunyai pendapat, pasal 21 berkumpul secara damai, dan pasal 22 berserikat. Yang keempat yaitu hak asasi tidak boleh direstriksi dalam keadaan apapun atau non-derogable, yaitu pada pasal 6, pasal 7, pasal 8, 11, 15, pasal 16, dan pasal 18. Pasal-pasal ini secara tidak langsung mengurangi bobot dari hak politik karena dalam pelaksanaan harus diperhatikan dalam perundang-undangan dalam negara masing-masing. Hak asasi dalam deklarasi dirumuskan dengan gaya yang gamblang, seolah-olah tanpa batas dianggap perlu untuk dapat diberikan batasan dan restriksi. Pelaksanaan beberapa hak politik secara khusus dari pembatasan undang-undang yaitu yang menyangkut ketertiban dari keadaan nasional dalam negara masing-masing. Misal dalam Konven Sipil dan Politik ditentukan bahwa hak berkumpul secara damai terkena pembatasan yang sesuai dengan perundang-undangan nasional dan dalam ketertiban umum. Hak sipil politik mencakup antara lain pasal 6 yaitu hak atas hidup, pasal 7 hak untuk tidak disiksa, pasal 9 hak atas kebebasan dan keamanan dirinya, pasal 14 hak atas kesalahan di muka badan peradilan, pasal 615 yaitu hak untuk tidak dikenai konsep retroaktif, dan pasal 18 hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Untuk pasal 19 sendiri yaitu hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan, dan pasal 21 hak atas kebebasan berkumpul secara damai, dan pasal 21 hak atas kebebasan untuk berserikat. Hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup antara lain untuk pasal 6 hak atas bekerja, pasal 8 hak untuk membentuk serikat pekerja, pasal 9 hak atas pensiun, pasal 11 yaitu hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi diri dan keluarga. Untuk pasal 13 yaitu hak atas pendidikan. Untuk masalah ratifikasi, sebelumnya kedua konven PBB berlaku secara internasional, ditempuh ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu sidang pleno PBB menerima baik. Tahap kedua yaitu pemerintah negara masing-masing membubuhi tanda tangan. Yang ketiga yaitu parlemen negara masing-masing meratifikasi perjanjian itu. Keempat, perjanjian baru yang berlaku sesuai diratifikasi oleh sejumlah negara tertentu. Jumlah ini ditentukan oleh setiap perjanjian. Meratifikasi suatu perjanjian berarti bahwa negara yang bersangkutan mengikat diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian dan bahwa ketentuan itu menjadi bagian dari hukum nasional. 14 negara yang telah meratifikasi Konven Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan 149 telah meratifikasi Konven Sosial dan Politik. Untuk masalah hak dan
kewajiban atau Universal Declaration of Human Responsibility. Pada tahun 1997, International Council sebagai organisasi internasional mencanangkan suatu naskah Universal Declaration of Human Responsibility sebagai pelengkap dari Universal Declaration of Human Rights PBB. Dianggap bahwa sudah waktunya hak asasi harus diimbangi dengan tanggung jawab dan kewajiban. Deklarasi tanggung jawab manusia sendiri diumumkan pada tanggal 1 September 1997 tidak hanya bermaksud untuk mencari keseimbangan antara hak dan kewajiban, tapi juga untuk mendamaikan sebagai ideologi kepercayaan serta pandangan politik di masa lampau yang dianggap seperti pemikiran barat versus non-barat. Naskah deklarasi tanggung jawab manusia sendiri pendek sekali hanya mencakup 19 pasal. Seperti yang kita lihat di atas, yaitu ini mencakup beberapa sifat yang menarik untuk disimak karena agar berbeda dengan pemikiran mainstream mengenai kewajiban. Ini ada 8. Saya akan menjelaskan materi tentang HAM yang dimana menjelaskan tentang peran-peran negara dunia ketiga. Negara-negara berkembang sangat mendukung perumusan hak ekonomi dalam kovenan internasional karena merasa bahwa tugas menyejahterakan rakyat merupakan prioritas pertama. Malahan ada pendapat di benua Afrika bahwa penikmatan atau enjoyment hak ekonomi merupakan jaminan untuk penikmatan hak politik. Karena disadari bahwa pembangunan memerlukan masa stabilitas yang mantap, banyak negara berkembang pada tahap awal pembangunan cenderung menggunakan sistem politik yang otoriter atau semi-otoriter. Akan tetapi, partisipasi negara-negara berkembang dalam program standar setting tidak berhenti di situ. Oleh karena menurut mereka, deklarasi PBB mengenai human rights terlalu menekankan hak individu atau individual rights. Banyak negara dunia ketiga dalam masa lampau terdiri dari komunitas kecil-kecil yang bersifat agraris dan pra-industri. Komunitas yang sedikit banyak swasembada merupakan organisasi yang mengatur kehidupan bersama. Komunitas di Indonesia mungkin merupakan desa, menjamin tempat dan status tertentu berikut perlindungannya bagi warganya sehingga ia dapat hidup dengan aman dan nyaman. Dengan demikian tercapai harmoni dalam kehidupan sosial. Lalu, dengan datangnya kekuatan-kekuatan kolonial, kehidupan sosial ini dihadapkan pada nilai-nilai baru yang kadang-kadang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dianut selama itu, dan ternyata sebagian tidak dapat dipertahankan lagi. Nilai-nilai dunia barat seperti mengejar prestasi pribadi dan keuntungan material melalui persaingan yang ketat, nilai-nilai yang telah membantu masyarakat barat mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi berbenturan dengan nilai-nilai masyarakat tradisional. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang African Basel Cartel on Human and People's Rights 1981. Sebagai perbandingan menarik untuk melihat bagaimana bangsa lain, misalnya bangsa Afrika, berupaya mengatasi masalah itu. Negara-negara yang bergabung dalam Organisasi Persatuan Afrika pada 1981 berhasil menyusun Basel Cartel yang mulai berlaku pada 1987. Dalam naskah itu, negara-negara tersebut merumuskan berbagai ciri khas bangsa-bangsa Afrika dan menghubungkannya dengan hak politik dan ekonomi yang tercantum dalam dua kovenan PBB. Selain merumuskan hak individu, dirinci juga kewajiban individu. Individu mempunyai kewajiban terhadap keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 27 untuk memelihara perkembangan keluarga secara harmonis, bekerja untuk kohesi dan martabat keluarga, untuk mengabdi kepada komunitas nasional dengan tujuan memperkuat solidaritas sosial dan mengonsolidasikan kemerdekaan nasional dalam pasal 29. Dan yang terakhir di sini ada Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990. Di sini mungkin ada baiknya disimak tulisan Khalid M. Ishaku berjudul Human Rights in Islamic Law yang diterbitkan oleh The Review dari International Commission on Juris Juni 1974. Di sini ada beberapa hak dan kewajiban. Yang pertama ada hak untuk hidup. Menurut Al-Quran, nyawa manusia itu suci. Dinyatakan bahwa kamu jangan membunuh jiwa yang telah dimuliakan Tuhan kecuali dengan sesuatu bab yang adil. Terus ada juga hak untuk memperoleh keadilan.
Tugas Nabi yang utama dan pertama adalah menegakkan keadilan, dan tugas ini sebenarnya juga merupakan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat dan badan-badan pemerintahan. Dikatakan misalnya, hai orang-orang yang beriman, berdiri teguhlah untuk Allah sebagai saksi dalam keadilan, dan jangan sampai rasa permusuhan suatu golongan terhadap kamu menjadikan kamu bertindak tidak adil. Lalu ada hak persamaan. Al-Quran hanya mengenal satu kriterium yang menjadikan seseorang lebih tinggi dari yang lain, yaitu kelebihan takwanya. Kewajiban untuk memenuhi apa yang sesuai dengan hukum, serta hak untuk tidak patuh kepada apa yang tidak sesuai dengan hukum. Lalu ada hak kebebasan kepercayaan, ada hak untuk menyatakan kebenaran, dan hak mendapatkan perlindungan terhadap penindasan karena perbedaan agama, hak mendapatkan kehormatan dan nama baik, hak ekonomi, dan hak untuk memiliki. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Cairo Declaration on Human Rights in Islam pada tahun 1990. Naskah final Deklarasi Kairo ini yang terdiri dari 25 pasal dirumuskan pada tahun 1990 sesudah perundingan dalam organisasi Konferensi Islam selama 13 tahun. Hak yang dirumuskan kebanyakan bersifat hak ekonomi, sedangkan hak lain ialah bahwa semua individu adalah sama di muka hukum. Next, ada beberapa deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam, yaitu hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, hak persamaan, hak kewajiban untuk memperoleh apa yang sesuai dengan hukum, serta hak untuk tidak patuh kepada apa yang tidak sesuai dengan hukum, hak kebebasan kepercayaan, hak untuk menyatakan kebenaran, hak mendapatkan perlindungan terhadap penindasan karena perbedaan agama, hak mendapatkan kehormatan dan nama baik, hak ekonomi, dan hak untuk memiliki. Ini saya akan menjelaskan tentang Singapore White Paper on Shared Values tahun 1991. Pada akhir 1988 di Singapura dimulai suatu gerakan untuk secara sadar menyusun semacam doktrin identitas Singapura yang dapat menunjang negara kecil yang multiras dan multi agama itu untuk bertahan di masa depan. Sesudah diperdebatkan dalam dan di luar parlemen, Singapore White Paper on Shared Values diterima pada Januari 1991. 2. Bangkok Declaration tahun 1993. Deklarasi Bangkok yang pada April 1993 diterima oleh para menteri dan wakil dari negara-negara Asia mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat di wilayah itu. Naskah ini mempertegas berbagai konsep dan prinsip, yaitu 1. Hak asasi bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia dari semua ras, agama, kelompok etnis, kedudukan sosial, dan sebagainya. 2. Hak asasi tidak boleh dibagi-bagi atau dipilah-pilah dan harus dilihat dalam keseluruhannya. 3. Tidak dibenarkan memilih di antara beberapa kategori hak asasi dan menganggap bahwa satu kategori lebih penting dari yang lain. 4. Hak atas pembangunan adalah suatu hak asasi pasal 17. 5. Pelaksanaan hak asasi tidak boleh menjadi syarat untuk bantuan pembangunan. 6. Kekuasaan nasional, regional, secara budaya dan agama merupakan hal yang perlu dipertimbangkan. 3. Vienna Declaration and Program of Action tahun 1993. Deklarasi Wina Juni 1993 merupakan hasil kompromi antara negara-negara barat dan negara dunia ketiga. Vienna Declaration and Program of Action tahun 1993. Deklarasi Wina Juni tahun 1993 merupakan hasil kompromi antara negara barat dan negara dunia ketiga. Sementara itu, Indonesia telah memberi sumbangan yang berarti dalam berbagai forum internasional dalam konferensi Wina. Menteri Luar Negeri Alatas menekankan perlunya hak asasi ditingkatkan dalam konteks kerja. 4. Hak asasi manusia pada awal abad ke-21. Pada awal abad ke-21, suasana yang melatar belakangi kampanye internasional untuk memajukan hak asasi secara global kadang-kadang dinamakan revolusi. Hak asasi The Rise of Revolution telah mengalami pukulan berat, terutama sesudah peristiwa di September 2001 di New York. Perang terhadap Afghanistan dan invasi tentara koalisi Amerika Serikat dan Inggris terhadap Irak. Jelaslah bahwa revolusi hak asasi telah banyak menggerogoti kedaulatan negara. Konsep domestic jurisdiction mungkin saja sedikit banyak akan diganti dengan konsep universal jurisdiction.
Sekalipun gejala ini masih terbatas pada wacana saja, tetapi lambat laun akan mengaruhi seluruh dunia termasuk Indonesia. Masa demokrasi parlementer, hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak termuat dalam satu piagam terpisah, tetapi tersebar dalam beberapa pasal, terutama pasal 27-31, dan mencakup baik bidang politik maupun ekonomi, sosial dan budaya dalam jumlah terbatas dan dirumuskan secara singkat. Ternyata bahwa pada waktu rancangan naskah undang-undang dibicarakan, ada perbedaan pendapat mengenai peran hak asasi dalam negara demokratis. Banyak kalangan berpendapat bahwa Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 1789 berdasarkan individualisme dan liberalisme, dan karena itu bertentangan dengan asas kekeluargaan dan gotong royong. Sekalipun jumlahnya terbatas dan perumusannya pendek, kita boleh bangga bahwa di antara hak yang disebut Undang-Undang 1945 terdapat hak yang bahkan belum disebut dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, yaitu hak kolektif, seperti hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Keadaan ini berakhir dengan dikeluarkannya Dekret Presiden Soekarno 1959 untuk kembali ke Undang-Undang 1945. Maka mulailah masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dengan kembalinya Indonesia ke Undang-Undang 1945, dengan sendirinya hak asasi kembali terbatas jumlahnya. Di bawah Presiden Soekarno, beberapa hak asasi seperti hak mengeluarkan pendapat secara berangsur-angsur mulai dibatasi. Akhirnya, pada tahun 1966, demokrasi terpimpin diganti dengan demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Masa demokrasi Pancasila. Pada awal Orde Baru ada harapan besar bahwa akan dimulai suatu proses demokratisasi. Rancangan Piagam MPRS di samping mencakup hak politik dan ekonomi, juga merinci kewajiban warga negara terhadap negara. Akan tetapi, karena masa sidang yang telah ditetapkan sebelumnya sudah berakhir, maka rancangan piagam tidak jadi dibicarakan dalam sidang pleno. Dengan demikian, perumusan dan pengaturan hak asasi seperti yang ditentukan pada 1945 tidak mengalami perubahan. Banyak masalah yang terjadi pada masa ini, seperti krisis ekonomi, masalah pendidikan. Perbandingan pelaksanaan hak asasi ekonomi dan sosial. Pada tahun 1980, jumlah penduduk 147.490.000 jiwa, dengan pengangguran 2.136.127 jiwa, dan pertumbuhan ekonomi rata-rata pelita 6,1%. Jumlah angka buta huruf 27,9% dari jumlah penduduk. Tahun 1990, jumlah penduduk 179.379.000 jiwa, pengangguran 1.951.684 jiwa, pertumbuhan ekonomi 7,4%, angka buta huruf 15,83% dari jumlah penduduk. Tahun 2000, jumlah penduduk 203.456.000 jiwa, dengan pengangguran 5.813.231 jiwa, dan pertumbuhan ekonomi 4,77%, buta huruf 10,8% dari jumlah penduduk. Di Indonesia ada dua aliran pemikiran mengenai hak-hak asasi. Aliran pertama yang lebih bersifat inward looking. Aliran lain adalah kelompok aktivis hak asasi manusia yang sekalipun tidak diungkap secara eksplisit, cenderung mengacu pada perumusan persepsi dunia barat dengan lebih menonjolkan hak-hak politik seperti kebebasan mengutarakan pendapat. Kelompok ini yang dapat disebut outward looking akan menjelaskan masa reformasi. Dalam masa reformasi pula Indonesia meratifikasi dua konvensi hak asasi manusia yang penting, yaitu Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan, dan Konvensi Internasional penghapus segala bentuk diskriminasi rasial, terutama dalam melaksanakan hak mengutarakan pendapat. Reformasi sangat berhasil. Demonstrasi melanda masyarakat, di antaranya ada yang berakhir dengan kekerasan. Lewat berbagai demonstrasi, baik Presiden Habibie maupun Presiden Abdurrahman Wahid
terpaksa meletakkan jabatan masing-masing pada tahun 1999 dan tahun 2001. Tahun-tahun pertama reformasi ditandai oleh konflik horizontal, antara lain di Ambon, Poso, Kalimantan, di mana pelanggaran hak asasi dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sendiri. Hak asasi perempuan. Konsep hak asasi perempuan sedikitnya memiliki dua makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, hak asasi perempuan hanya dimaknai sekedar berdasarkan akal sehat. Makna yang kedua, di balik istilah hak asasi perempuan terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis gender. Hak asasi perempuan di Indonesia cukup menonjol. Menurut Undang-Undang 1945, secara formal tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pasal 27 Undang-Undang 1945 misalnya dengan tegas mengatakan bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Indonesia pun telah meratifikasi dua perjanjian, yaitu perjanjian mengenai hak politik perempuan dan perjanjian mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam naskah 1 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27, 2 Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 Konvensi Hak Politik Perempuan, 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Konvensi Penghapus Segala Bentuk Diskriminasi Wanita, 4 Konvenan Hak Sipil dan Politik dan Konvenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 3, 5 Deklarasi Wina Pasal 1 Ayat 8, 6 SK Presiden Nomor 181 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, didirikan protokol dari CEDAW ditanggapi Undang-Undang Nomor 12 Pemilihan Umum Pasal 65. Sesudah mengalami beberapa periode di mana konsepsi mengenai hak asasi terus-menerus berubah, Indonesia cenderung menganut suatu konsep mengenai hak asasi yang agak berbeda dengan Kovenan Internasional. Dengan tetap memegang teguh asas universalitas, divisi ini juga memasukkan unsur agama. Hak asasi adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam divisinya mengingat penting agama bagi bangsa Indonesia. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri telah terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemajuan hak asasi secara formal. Sesudah selama 55 tahun berubah, akhirnya Undang-Undang 1945 diamandemen menurut suatu proses yang panjang. Pada tahun 1998 melalui TAP nomor 17 MPR dirumuskan suatu piagam hak asasi manusia, jumlah hak asasi ditambah dan dijabarkan dalam 44 pasal. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.